I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feligoni Arsliasa dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar Undana. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita yang telah saya baca. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan kembali cerita yang telah saya baca yang judulnya tentang Pantai Indah Untuk Semua, karya Sarah Fauzia. Di sebuah desa pesisir bernama Cempaka, terdapat pantai yang sangat indah, namun tidak pernah mendapatkan perhatian. Pantai itu punya pasir lembut, berwarna keemasan, dan air laut yang jernih, tetapi dipenuhi sampah plastik dan rumput laut kering yang membuat tampak kumuh. Warga desa sudah lama terbiasa membiarkan pantai itu begitu saja. Suatu hari, Sarah, seorang siswa kelas 8 yang tinggal di desa tersebut, merasa prihatin melihat kondisi pantai. Ia memutuskan melakukan sesuatu. Ia mengajak teman-temannya untuk melakukan gerakan kecil membersihkan pantai setiap sore sepulang sekolah. Awalnya hanya 3 orang yang mau ikut, tetapi mereka tetap semangat. Mereka mengumpulkan sampah, menata ulang tempat duduk bambu, dan menanam pohon cemara kecil untuk menambah keasrian. Lama-kelamaan, usaha mereka menarik perhatian warga. Melihat anak-anak begitu gigih, para orang tua mulai ikut membantu. Para pemuda desa bahkan membuat papan larangan membuang sampah sembarangan dan memperbaiki jalan kecil menuju pantai. Kemudian, para ibu membuka warung kecil untuk berjualan es kelapa dan makanan ringan bagi pengunjung. Dalam beberapa minggu, Pantai Cempaka Laut berubah dari tempat sepi menjadi tempat bersih yang ramai dikunjungi orang. Wisatawan lokal mulai berdatangan untuk menikmati pemandangan matahari terbenam dan angin laut yang menenangkan. Desa pun menjadi lebih hidup dan perekonomian warga perlahan meningkat. Sarah merasa bahagia melihat perubahan yang terjadi. Ia menyadari bahwa pantai bukan hanya milik segelintir orang, tetapi milik semua yang ingin menikmatinya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Karena itu, gerakan kecil yang ia buat dinamainya Pantai Indah Untuk Semua, sebagai harapan agar pantai tetap dijaga oleh setiap orang yang datang. Demikian cerita yang saya sampaikan. Di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik. Yang pertama, tema kepedulian lingkungan dan gotong royong dalam menjaga keindahan alam. Tokoh dan penokohan: Sarah. Tokoh utama: peduli, tekun, berinisiatif, dan inspiratif. Yang kedua, teman-teman Sarah: mendukung, kompak, bersemangat. Yang ketiga, warga desa: awalnya cuek, kemudian berubah menjadi peduli. Yang keempat, para pemuda dan ibu-ibu desa: kreatif, membantu, dan mendukung perbaikan pantai. Yang ketiga, latar. Ada 3 latar. Yang pertama, latar tempat, Desa Cempaka Laut, Pantai Cempaka Laut. Yang kedua, latar waktu, sore hari sepulang sekolah, berlangsung selama beberapa minggu. Berikut, latar suasana, awalnya kumuh dan sepi, berubah menjadi bersih, ramai, dan penuh semangat. Unsur yang keempat, alur maju. Yang pertama, Sarah prihatin melihat pantai yang kotor. Ia mengajak teman-temannya untuk membersihkan pantai. Berikut, warga mulai ikut bergerak membantu. Pantai semakin bersih dan tertata. Pengunjung mulai berdatangan dan pantai menjadi kebanggaan desa dan membawa manfaat bagi semua orang. Yang kelima, konflik.
pantai yang kotor, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian warga terhadap lingkungan. Amanat, jagalah lingkungan karena itu tanggung jawab bersama. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kepedulian satu orang bisa menggerakkan banyak orang, dan alam akan indah jika dirawat bersama. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Gaya bahasa naratif dan deskriptif dengan penjelasan tentang suasana pantai serta semangat kerjasama masyarakat. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan cerita yang kedua, yaitu tentang Rancak Sakit. Karya Agnes. Rancak adalah seorang anak yang terkenal aktif, lucu, dan selalu punya cara membuat orang lain tertawa. Di sekolah, ia paling sering menghidupkan suasana kelas, sehingga banyak teman menyukainya. Namun, pada suatu hari, Rancak tidak masuk sekolah. Awalnya teman-teman mengira ia hanya izin 1 hari, tetapi setelah 2 dan 3 hari berlalu, mereka mulai khawatir. Guru kelas memberitahu bahwa Rancak sedang sakit cukup parah. Mendengar itu, teman-teman Rancak merasa sedih. Mereka biasanya melihat Rancak ceria dan berlari ke sana kemari, sehingga sulit membayangkan ia sedang terbaring lemah. Siti, teman dekatnya, merasa paling gelisah dan mengajak teman-temannya menjenguk Rancak sepulang sekolah. Saat mereka tiba di rumah Rancak, mereka melihat suasana rumah yang tenang. Ibu Rancak menyambut dengan wajah lelah, namun tetap ramah. Ia menjelaskan bahwa Rancak demam tinggi dan batuk sejak beberapa hari lalu, sehingga harus istirahat total. Ketika Siti masuk ke kamar, ia melihat Rancak terbaring dengan wajah pucat dan suara napas yang berat. Meskipun sakit, Rancak berusaha tersenyum melihat teman-temannya datang. Siti membawa sup hangat buatan ibunya, Damar membawa komik kesukaan Rancak, sementara teman lainnya membawa kartu ucapan yang mereka hias bersama. Mereka duduk di sekitar tempat tidur dan menghibur Rancak dengan cerita-cerita lucu. Kunjungan itu membuat hati Rancak terasa lebih ringan. Ia merasa diperhatikan dan tidak sendiri. Hari-hari berikutnya, teman-teman sekolah membuat kegiatan kecil berupa doa bersama agar Rancak cepat sembuh. Dukungan itu membuat Rancak semakin bersemangat menjalani pengobatan. Beberapa hari kemudian, kondisi Rancak membaik. Ia akhirnya kembali ke sekolah dengan tubuh yang lebih kuat. Teman-teman menyambut dengan sorakan gembira. Guru pun tersenyum melihat betapa bahagianya anak-anak itu bertemu kembali. Rancak menyadari bahwa persahabatan bukan hanya tentang tertawa bersama, tetapi juga saling menemani dalam saat-saat sulit. Baik, di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama, tema. Tema dari cerita Rancak Sakit yaitu persahabatan, kepedulian, empati, dan pentingnya saling mendukung ketika ada yang sedang sakit. Tokoh dan penokohan. Rancak, tokoh utama, ceria, humoris, ramah tetapi sedang sakit. Siti, sahabat dan perhatian, penyayang, dan peka terhadap kondisi Rancak. Damar, sahabat setia, suka menghibur dan peduli. Ibu Rancak, penyayang dan khawatir terhadap keadaan anaknya. Latar tempat, rumah Rancak, kamar Rancak, dan sekolah. Latar waktu, beberapa hari saat Rancak jatuh sakit. Latar suasana, awalnya cemas dan sedih, kemudian berubah menjadi hangat, penuh dukungan dan harapan. Unsur yang keempat, alur maju. Rancak tidak masuk sekolah beberapa hari. Teman-temannya merasa khawatir dan memutuskan menjenguk. Mereka melihat kondisi Rancak yang lemah lalu menghiburnya. Teman-teman membuat kartu ucapan dan mendoakan kesembuhan Rancak. Rancak perlahan membaik dan Rancak kembali ke sekolah dan disambut dengan penuh kegembiraan. Unsur yang kelima, konflik. Rancak jatuh sakit parah, menyebabkan kekhawatiran bagi keluarga dan teman-temannya. Yang keenam, amanat. Kita harus peduli kepada orang lain apabila ketika mereka sedang kesulitan atau sakit. Persahabatan sejati terlihat dari kesediaan saling mendukung. Dukungan kecil
dukungan kecil bisa menjadi kekuatan bagi orang yang sedang sakit. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Gaya bahasa, naratif, sederhana, menyentuh dan menekankan nilai moral, serta emosi antara tokoh, ciri khas karya Agnes Dem. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan cerita yang ketiga tentang siapa dia. Susi ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan cerita tentang siapa dia. Siapa dia mengisahkan tentang seorang anak bernama Rani yang sedang gelisah karena ada seorang laki-laki asing yang sering terlihat berada di dekat rumahnya. Setiap kali ia pulang sekolah, laki-laki itu seperti memperhatikannya. Rani menjadi takut dan curiga, sehingga ia memilih untuk menghindar dan mempercepat langkah setiap kali melihat orang itu. Suatu hari, rasa penasarannya menang. Ia mengintip dari balik pagar dan melihat laki-laki tersebut sedang berbicara dengan ibunya. Rani langsung menyimpulkan bahwa orang itu mungkin berbahaya atau memiliki niat buruk. Namun, ketika ia masuk ke rumah, ibunya justru memanggilnya dan meminta Rani untuk duduk bersama. Ternyata laki-laki misterius itu adalah Pak Dedi. Kenapa Pak Jimmy? Kenapa Pak Jimmy? Seharus Pak Dedi. Jangan. Ternyata laki-laki misterius itu adalah Pak Dedi, seorang petugas dari dinas sosial yang diberi tugas melakukan pendataan bantuan bagi keluarga yang berhak. Ia datang bukan untuk mengganggu, melainkan karena keluarga Rani termasuk calon penerima program bantuan pendidikan. Rani pun merasa malu karena telah salah sangka. Ia belajar bahwa tidak semua yang terlihat menakutkan benar-benar berbahaya. Dan penting untuk mencari kepastian sebelum menilai seseorang. Pada akhirnya, Rani dan keluarganya menerima kabar baik bahwa mereka terdaftar sebagai penerima bantuan. Rani merasa lega dan bersyukur karena rasa takutnya selama ini hanyalah kesalahpahaman. Baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik dari cerita siapa dia. Yang pertama, tema kesalahpahaman akibat prasangka dan pentingnya mencari kebenaran sebelum menilai orang lain. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Rani, tokoh utama, seorang anak yang mudah cemas tetapi juga penasaran dan akhirnya belajar memahami situasi. Kedua, Pak Dedi, tokoh tambahan, petugas dinas sosial yang awalnya dianggap mencurigakan padahal berbaik hati. Ketiga, Ibu Rani, tokoh pendukung, sosok yang tenang dan menjelaskan keadaan kepada Rani. Alur maju. Awal, Rani melihat laki-laki asing dan merasa takut. Tengah, Rani semakin curiga ketika laki-laki itu sering muncul. Akhir terungkap bahwa laki-laki itu adalah petugas sosial bukan orang jahat. Latar tempat, rumah Rani, halaman rumah, lingkungan sekitar. Latar waktu siang hari sepulang sekolah. Latar suasana tenang, curiga, kemudian berubah menjadi lega dan hangat. Sudut pandang orang ketiga, pengarang menceritakan dari alur tokoh tetapi tetap mengikuti prasangka. Amanat, jangan mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Pastikan kebenaran sebelum menilai atau membuat kesimpulan. Setiap orang bisa memiliki tujuan baik yang tidak kita ketahui. Gaya bahasa sederhana, komunikatif sesuai pembacaan anak dan remaja. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan cerita yang keempat, yaitu Ella, si kecil yang baik hati. Ella adalah seorang anak kecil yang terkenal ramah dan murah hati di lingkungannya. Meskipun keluarganya hidup sederhana, Ella selalu berusaha membantu siapapun yang memerlukan pertolongan. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyiapkan dagangan sebelum berangkat sekolah. Di perjalanan, ia sering menyapa tetangga, membantu orang tua menyeberang, atau menolong teman yang kesulitan membawa barang. Suatu hari, ketika ia pulang sekolah,
Ella melihat seorang nenek sedang kesulitan mengangkat keranjang berisi sayuran. Tanpa berpikir panjang, Ella langsung membantu nenek tersebut sampai ke rumahnya. Nenek itu sangat senang dan berterima kasih atas kebaikan Ella. Meskipun begitu, Ella tidak meminta imbalan apapun baginya. Menolong adalah hal yang membuat hatinya bahagia. Kebaikan Ella ternyata menyebar dan dikenang oleh banyak orang. Pada suatu sore, Ella tersandung dan jatuh hingga lututnya terluka. Tetangga-tetangganya yang melihat kejadian itu langsung berbondong-bondong menolongnya. Ada yang mengangkatnya, ada yang mengambil obat, ada pula yang mengantarnya pulang. Ella terharu menyadari bahwa kebaikan yang ia berikan selama ini kembali kepadanya dalam bentuk perhatian dan pertolongan orang-orang di sekitarnya. Sejak itu, Ella semakin yakin bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Ia terus tumbuh sebagai anak yang sopan, peduli, dan membantu siapapun yang membutuhkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis unsur intrinsiknya. Pertama, tema, kebaikan hati, kepedulian sosial, dan balasan positif dari perbuatan baik. Tokoh dan penokohan, Ella, tokoh utama, anak yang baik hati, ramah, suka menolong, dan tidak pamrih. Ibu Ella sabar dan mendukung, mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nenek penjual sayur, tokoh yang dibantu Ella menyelamatkan warga yang membutuhkan. Para tetangga, tokoh pendukung yang menunjukkan bahwa kebaikan Ella dihargai masyarakat. Alur, awal Ella digambarkan sebagai anak yang rajin dan suka menolong. Tengah, Ella membantu seorang nenek membawa keranjang sayur. Akhir, Ella terluka lalu para tetangga menolongnya sebagai balasan atas kebaikannya. 4. Latar tempat, rumah Ella di lingkungan sekitar, jalan menuju sekolah, rumahnya. Latar waktu, pagi saat berangkat sekolah, siang sepulang sekolah, dan sore hari. Latar suasana, hangat, penuh kepedulian dan haru. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat, berbuat baiklah kepada siapa saja tanpa mengharapkan balasan. Kebaikan suatu saat akan kembali kepada kita. Kepedulian membuat lingkungan lebih harmonis. Gaya bahasa sederhana, jelas dan sesuai untuk membaca anak-anak. Baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan cerita yang terakhir tentang mencari bunga Bitanggur. Mencari bunga Bitanggur mengisahkan tentang Rika, seorang anak perempuan yang sangat sayang pada ibunya. Suatu hari ibunya jatuh sakit, dan menurut nenek, ada satu obat tradisional yang bisa membantu meredakan sakit tersebut, yaitu bunga Bitanggur. Bunga langka yang tumbuh dekat hutan tua di pinggir desa. Rika yang mendengar hal itu langsung berniat membantu. Meskipun neneknya melarang pergi sendiri karena tempatnya jauh dan cukup sepi, Rika tetap ingin berusaha. Ia meyakinkan neneknya bahwa ia akan hati-hati dan segera pulang setelah menemukan bunganya. Perjalanan menuju hutan bukan hal yang mudah. Rika melewati jalan setapak yang licin, semak tinggi, dan beberapa kali hampir tersesat. Namun, ia tidak menyerah karena teringat pada ibunya yang sedang terbaring di halaman. Setelah cukup lama mencari, ia menemukan pohon Bitanggur dengan bunganya berwarna ungu kemerahan. Rika memetik beberapa tangkai lalu bergegas pulang. Sesampainya di rumah, nenek langsung meramu bunga itu menjadi obat tradisional. Beberapa jam kemudian, kondisi Bu Rika mulai membaik. Rika merasa sangat lega dan bangga karena usahanya tidak sia-sia. Dari pengalaman itu, Rika belajar bahwa kasih sayang dan ketulusan dapat membuat seseorang kuat menghadapi kesulitan apapun. Baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis unsur intrinsiknya. Yang pertama, tema. Kasih sayang, keluarga, keberanian, dan perjuangan demi orang yang dicintainya. Tokoh dan penokohan. Rika, tokoh utama, pemberani, penyayang, gigih, dan tidak mudah menyerah. Ibu Rika, tokoh pendukung, sakit dan membutuhkan pengobatan. 3. Nenek, bijaksana, penyayang, tahu tentang pengobatan tradisional. Alur maju. Awal, Ibu Rika sakit dan memerlukan obat. Bunga Bitanggur sebagai obat. Tengah, Rika berangkat mencari bunga langka itu meskipun harus melalui perjalanan sulit. Akhirnya, Rika berhasil membawa bunga Bitanggur dan ibunya mulai sembuh.
Tempat rumah Rika, jalan desa, hutan dekat desa. Latar waktu pagi hingga sore hari. Latar suasana cemas, tegang, kemudian lega dan haru. Sudut pandang orang ketiga. Amanat, kasih sayang dapat menjadi kekuatan besar untuk menghadapi tantangan. Berjuanglah demi orang yang kita cintai. Keberanian dan ketulusan hati selalu membawa hasil baik. Gaya bahasa sederhana, deskriptif, dan mudah dipahami. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.